Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian ya. Nah, ini mudah-mudahan sudah bisa terlihat sekarang ya. Sudah bisa ya? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, siap. Ya. Jadi sesuai dengan permintaan dari Mami Kos melalui Pak Miftah, saya diminta untuk memberikan satu presentasi ringan ya. Karena kalau kita bicara asuransi itu lebar sekali range-nya ya, rentang diskusinya sangat-sangat lebar ya, dan banyak sekali kisah yang menarik dan kisah yang tidak menarik. Mungkin saya ambil dulu kisah yang menarik ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar kejadian runtuhnya cantilever Bursa Efek di tahun 2018 bulan Januari. Gitu kira-kira ya. Dewi udah pernah tahu nggak itu kisah itu? Belum Pak. Belum ya, silakan googling sekarang ya. Bursa Efek tahun 2018 bulan Januari. Ya, itu klaimnya nilainya 25 miliar. Kebetulan saya yang menangani karena ada 75 orang yang menderita. Nah, silakan nanti ya rekan-rekan kalau ada waktu sekarang. Nah, tapi kali ini kita tidak membahas yang agak kompleks seperti itu, tapi yang sederhana-sederhana saja. Baik ya. Jadi sesuai dengan permintaan dari Mamiko, saya diminta untuk menyampaikan presentasi. Bunyinya adalah cegah risiko di kemudian hari, dan ini pentingnya asuransi rumah kos. Saya sendiri perwakilan dari CII, jadi bukan C2 ya. Di atasnya tuh ada itu, Dewi, Chartered Insurance Institute. Jadi di Indonesia mengambil materi-materi dari Chartered Insurance Institute dari London. Jadi kalau rekan-rekan ingin melihat profil saya silahkan, sangat mudah ya. Sekarang aja di googling itu ada profil saya di CII, Chartered Insurance Institute. Baik ya. Seperti biasa di dalam presentasi kita awali dengan disclaimer, di mana pelatihan ini menjadi salah satu forum diskusi antara siapa? Antara kita semua sebagai pemangku kepentingan, stakeholder, yang punya kepentingan agar industri asuransi itu tetap ada. Karena ternyata negara yang maju, dia tidak akan pernah maju kalau tidak punya asuransi yang baik. Kalau ada yang sering jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, banyak sekali bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan tinggi itu dimiliki oleh asuransi. Contohnya adalah Lloyd's of London misalnya, ataupun bangunan yang berbentuk seperti cucumber apa tuh, timun ya di London. Nah, silakan aja, itu kantor pusat Swiss Re London. Swiss Re adalah sebuah perusahaan reasuransi. Dan kebetulan saya juga beberapa tahun bekerja di luar negeri. Tadi profilnya mungkin terlalu panjang sehingga tidak dibacakan oleh Dewi ya. Sejak 1992 saya sempat bekerja di Paris, di Bahrain, Timur Tengah, di Singapura, kemudian juga pelatihan di Swedia, dan lain-lain. Baik, jadi silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini adalah profil saya, tidak saya ulangi lagi, tadi sebagian sudah dibacakan. Mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, risk matter. Kenapa ini saya sampaikan bahan ini? Risiko ya, bahasa Indonesianya yang baku adalah risiko, pakai I ya, bukan resiko ya. Jadi kenapa demikian? Karena kita adopsi dari kata risk dari bahasa Inggris. Sehingga salah satu aturan mengadopsi kata dari bahasa asing adalah disesuaikan dengan bunyinya. Contohnya adalah risiko ini. Kenapa ada risk matter? Untuk mengukur risiko. Ada yang menganggap risiko itu tidak perlu difikirkan terlalu dalam. Ya, sebetulnya kalau kita sederhanakan, ada 4 langkah yang bisa kita ambil setelah kita mengetahui risiko yang ada. Ya, yang pertama adalah avoid. Ya, avoid itu menghindari risiko. Yang kedua adalah lessen, mengurangi saat kita tahu kita ingin menguranginya. Yang ketiga adalah retain, menahan sendiri. Dan terakhir adalah transfer atau mengalihkan. Sehingga untuk mengingatnya sangat sederhana ya. Kita singkat aja sebagai alert. Alert itu dalam bahasa Indonesia artinya waspada. ALRT.
Jadi saat kita mengetahui adanya risiko, kita lakukan alert tersebut. Nah ini saya awali, sebenarnya ada 9 agenda kita hari ini. Kita awali dari teori pengantar supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan satu keputusan yang tepat dalam rangka mengasuransikan rumah kos kita. Ya karena ada yang merasa nggak perlu, ya nggak apa-apa juga. Berarti yang rekan-rekan yang kalian lakukan adalah retain, menahan sendiri risikonya. Karena merasa kalaupun terjadi kerugian, saya bisa tahan sendiri, saya bisa kelola sendiri. It's okay. Itu adalah salah satu pengambilan keputusan yang masuk dalam ALRT. Alert. Sepanjang itu bisa memadai. Tapi misalnya ya amit-amit. Seperti misalnya tadi kalau yang orang Padang mungkin tahu ya, pasar di Padang tadi siang kebakaran. Kemudian yang tadi yang saya ceritakan bursa efek runtuh padahal anak-anak mahasiswa dari Palembang sedang berkunjung sekitar 50 orang. Kebetulan mereka berdiri di satu titik yang membuat bebannya itu sangat berat sehingga runtuhlah cantilever yang ada di dalam lobi gedung bursa efek. Rasanya rekan-rekan tahu semua ya bursa efek di mana, di SCBD, Senayan Central Business District. Dan di banyak negara gedung bursa efek itu sangatlah penting. Dan saat itu klaimnya lebih kurang 25 miliar untuk public liability. Untuk propertinya kecil saja. Nah, begitu kira-kira. Jadi ada 9 yang kita bahas. Saya diberi waktu 45 menit. Ini sudah terpakai beberapa menit, tidak apa-apa. Tapi saya pikir kita bukan mau ujian hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengambil saripati dari apa yang saya sampaikan. Dan kemudian mengambil keputusan yang terbaik untuk mengelola risiko yang ada. Jadi nanti ada teori pengantar. Yang kedua, mengapa sebetulnya kita harus mengasuransikan rumah kos? Kemudian, apakah ada untungnya sih mengasuransikan rumah kos bagi penyewa? Kemudian bagi pemilik seperti apa? Apakah asuransi kos mahal? Apa sajakah yang bisa diasuransikan? Apa sajakah yang dijamin? Bagaimana dengan yang tidak dijamin? Kemudian, apakah yang harus dipertimbangkan saat memilih asuransi? Nah, oke ya, kira-kira demikian. Silahkan. Ini tadi ada yang sudah menyapa sebetulnya ya. Cuman saya nggak tahu nih bagaimana caranya supaya mudah untuk saya sapa saja secara verbal ya. Tadi yang nyapa siapa nih? Ada kalau di Chris Luk. Oh, oke, selamat malam Pak Chris Luk. Ya, kita lanjutkan teori pengantarnya dulu. Nah, supaya rekan-rekan kenal, ini adalah gedung Chartered Insurance Institute sebagai pusat pengetahuan asuransi sedunia. Kebetulan kita belajar asuransi, materi-materinya berasal dari Inggris. Jadi kalau ada yang menjelaskan asuransi yang rekan-rekan kenal dari agen asuransi, dari broker asuransi, ujung-ujungnya nanti dari CII materinya. Dia fotokopi, dan kemudian dari fotokopi itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang pada saat kita menerjemahkan, itu ada makna yang hilang. Jadi kalau saya sampaikan di sini, Chartered Insurance Institute, jadi bukan C2 ya Dewi ya, tapi Chartered Insurance Institute adalah sebuah badan profesional yang didedikasikan untuk membangun kepercayaan publik terhadap apa? Terhadap profesi asuransi dan juga perencanaan keuangan. Gitu kira-kira ya. Nah, lalu sebetulnya dari konteks teknikal, asuransi itu apa sih? Nah, memang terserah ya. Ada yang menerjemahkan secara sederhana asuransi pokoknya kalau ada apa-apa bayar. Padahal kemampuan mereka membayar itu berasal dari premi yang dikumpulkan. Dan kalau kita ambil mekanisme manajemen risiko tadi, yang alert tadi, ALRT, ya, avoid, lessen, retain, transfer, maka ini adalah bagian daripada satu keputusan untuk mentransfer risiko, untuk mengalihkan risiko dari siapa? Dari tertanggung ke dalam pool risiko. Pool risiko artinya sekelompok risiko yang sejenis. Makanya ada pembedaan, misalnya untuk asuransi jiwa. Nah, mungkin banyak yang bikin sakit hati asuransi jiwa, mungkin ya, saya nggak tahu. Nah, saya sendiri lebih banyak ke asuransi umum, ya, di mana banyak kisah-kisah asuransi kapal, asuransi pesawat,
Di tahun 2018 contohnya saya mengelola asuransi satelit untuk BRI, ya. Itu butuh asuransi. Kenapa? Karena ada perjanjian kontrak antara kedua belah pihak yang kemudian jikalau terjadi apa-apa harus ada pihak yang bisa dipercaya. Dan lembaga yang dipercaya itu dalam mengalihkan risiko tersebut dalam mekanisme industri keuangan adalah asuransi itu. Kebetulan namanya asuransi, walaupun ada yang menggunakan istilah yang lebih rumit, lebih advance yang namanya disaster risk financing misalnya, pembiayaan risiko bencana misalnya. Itu pada saat kita menghadapi asuransi gempa bumi dan seterusnya. Jadi kalau kembali ke dalam definisi teknis dari asuransi, itu sebetulnya adalah sebuah mekanisme transfer risiko dari tertanggung siapa? Siapa saja yang membutuhkan penutupan jaminan asuransi itu ke dalam sebuah kelompok risiko yang biasanya disebut sebagai pool. Ya, kita bayangkan seperti pool swimming pool. Jadi itu adalah tempat, kalau swimming pool ya sebagai sebuah contoh analogi adalah sebuah tempat orang berkumpul untuk berenang. Tapi ini adalah pool untuk mengumpulkan risiko yang disebut sebagai sekumpulan risiko sejenis, karena nggak bisa misalnya risiko penerbangan digabungkan ke dalam risiko sepeda motor, karena karakternya berbeda, jenisnya berbeda. Begitu ya. Dan pool risiko itu akhirnya di dalam sebuah organisasi profesional dibuatlah dalam bentuk perusahaan asuransi. Dan untuk mengalihkan risiko itu ada kompensasi. Kompensasinya berupa apa? Berupa premium yang dibayarkan atau dalam bahasa Indonesia premi yang sesuai dengan tingkat risikonya. Itulah yang disebut sebagai equitable premium. Premi yang sesuai dengan tingkat risikonya. Oke ya. Nah, dalam kita berasuransi di Indonesia ada 6 prinsip yang harus dipegang teguh dan itu direfleksikan di dalam polis. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, mungkin kalau yang pernah mengasuransikan rumahnya ya, itu ada yang namanya polis. Ini saya berikan contoh ya. Di sini window tab window ya, window. Oke, ini saya buka di sini window. Nah, bukan. Oh, ini dia. Share. Siap. Ini udah terlihat ya Dewi ya? Oke, mudah-mudahan udah terlihat ya. Jadi inilah polis all risk. Nah, yang digunakan di dalam industri kita. All risk itu terjemahannya adalah segala risiko atau semua risiko. Dan polis ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aslinya berbahasa Inggris. Yang perlu saya garis bawahi di sini, all risk itu tidak sama dengan all loss. Segala risiko tidak sama dengan segala kerugian. Oke ya. Kalau risiko itu adalah potensi terjadinya kerugian, tapi kerugian adalah sesuatu yang sudah terjadi. Nah, potensi segala kerugian itulah yang dimasukkan ke dalam industrial all risk ini, yang kemudian diterjemahkan apakah dia property all risk, apakah dia misalnya all risk saja. Dan kita mengadopsi polis ini berasal dari Munich Re. Nah, ini pelan-pelan saya sebutkan. Munich Re bahasa Inggris, sebetulnya aslinya adalah Münchner Versicherung bahasa Jerman. Karena polis yang kita gunakan sekarang ini untuk all risk ya, itu berasal dari Jerman. Perusahaan yang membuatnya adalah Munich Re. Munich itu nama tempat. Kalau di sini Bapak Ibu rekan-rekan yang pernah tahu Bayern Munich ya, itu adalah kota tempat klub sepak bola di mana sama dengan kota tempat reasuransi yang membuat polis ini. Kalau bahasa Jermannya Bayern München. Nah, kalau reasuransinya Münchner Versicherung. Nah, ini polisnya. Dalam memahami asuransi all risk,
itu yang kita dalami adalah pengecualiannya. Kenapa? Karena intensinya adalah mempermudah saat terjadinya klaim. Sehingga tertanggung cukup menyampaikan adanya kerugian, adanya terjadi kebakaran misalnya, lalu nanti dikirimlah adjuster untuk dilihat kejadian itu masuk atau tidak dalam jaminan polis, baru nanti kalau misalnya itu anggaplah dibakar, sengaja dibakar dan sebagainya, itu dikecualikan karena willful act itu atau tindakan yang disengaja itu dikecualikan salah satunya. Jadi ada 3 sebenarnya penyebab adanya pengecualian. Yang pertama, risiko itu dapat diduga atau foreseeable. Yang kedua, risiko itu fundamental, dampaknya luas. Misalnya perang. Risiko yang ketiga yang dikecualikan adalah risiko yang dijamin oleh polis yang khusus, misalnya untuk kendaraan bermotor. Harus ditutup di polis yang khusus. Ya, baik. Nanti dicatat saja di dalam chatting dan sebagainya ya. Silahkan apa yang mau ditanyakan. Kita kembali kepada presentasi saya. Ya, ini ada 6 tadi. Nah, jadi polis itu sebenarnya merefleksikan 6 prinsip ini. Yang pertama, utmost good faith. Apa sih utmost good faith? Utmost good faith adalah prinsip itikat sangat baik. Jadi utmost itu sangat, good itu baik, faith itu itikat. Apa implementasi daripada utmost good faith? Ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah duty of disclosure, bahasa Inggrisnya. Tugas untuk menyampaikan, tugas untuk mengungkapkan. Itu poin yang pertama. Apa yang diungkapkan? Kita melangkah kepada poin yang kedua. Yang diungkapkan adalah material fact. Material fact itu adalah fakta penting. Apa sih fakta penting? Nah, kita melangkah kepada yang ketiga. Fakta penting adalah fakta-fakta yang dapat mempengaruhi penanggung untuk bisa menerima risiko dengan syarat-syarat tertentu dan menolak risiko. Itu sudah mekanisme yang ada. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya itu tidak dipenuhi? Pada saat sidang, kebetulan tadi seperti yang Dewi sampaikan juga, saya bagian daripada mediator dan arbiter dari LAPS SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sistem Jasa Keuangan. Jadi kalau ada rekan-rekan komplain ke OJK, nah OJK akan meminta LAPS untuk menyelesaikan. Nah, saya salah satu bagian daripada mediator tersebut. Nah, saat misalnya, karena mau tidak mau ya, ada memang pihak-pihak tertentu atau kita sebut saja oknum yang memang berusaha memanfaatkan produk asuransi ini. Contohnya, dahulu kala ada di India supaya dijamin, jempolnya dipotong karena dia kekurangan uang. Ya, lalu apa yang harus dilakukan oleh asuransi? Ya karena memang sudah dipotong, mungkin ya dia dengan menggunakan laporan polisi dan sebagainya itu adalah kecelakaan sehingga dijamin. Tapi kalau kemudian berapa bulan kemudian itu mungkin tadi jempol kiri lalu jempol kanan terpotong juga, nah ini mulai ada kisah tentang moral hazard ya. Kalau hazard, nah hazard adalah act, condition, situation. Ini bahasa Inggrisnya ya, biar rekan-rekan bisa memahami, karena saya rasa sering kali kita mendengar, oh moral hazard. Nah, kita tarik definisinya, hazard adalah act, condition, situation which can increase the likelihood of loss to occur. Sebuah aksi, situasi, atau kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, hazard ini bisa satunya physical. Physical tuh yang tangible, bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Contohnya apa? Bedanya bangunan dengan bahan terbuat dari kayu tentu lebih mudah terbakar dibandingkan rumah yang dibuat dari beton. Ya. Kemudian ada yang disebut, dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Naik motor tanpa helm tentu lebih berbahaya, lebih hazardous, lebih punya hazard dibandingkan memakai helm.
ya tanpa helm lebih berbahaya dibandingkan yang memakai helm. Kemudian ada yang masuk dalam kategori moral hazard. Nah, moral hazard yang intangible, yang tidak bisa dipegang. Sikap, tingkah laku, dan sebagainya. Manajemen yang membiarkan orang-orang merokok sembarangan misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu bisa nanti, karena kita nggak ada ujian, nah itu harus minimal kita tahu. Jadi itu yang utmost good faith tadi. Lalu ada yang disebut dengan insurable interest. Insurable interest adalah sebuah syarat di mana satu produk, satu objek pertanggungan bisa diasuransikan oleh seseorang. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya hubungan keuangan atau financial relationship. Antara siapa? Antara tertanggung dengan objek pertanggungan. Ya, harus ada hubungan tersebut. Kalau nggak ada hubungan, masa saya misalnya merasa, waduh itu ada orang tua yang kira-kira umurnya tinggal sebentar, saya bikin asuransinya. Kemudian nanti kalau dia meninggal, lalu dengan harga pertanggungan atau uang pertanggungan yang tinggi, klaimnya saya yang terima, kan nggak bisa. Jadi yang pertama adalah harus ada financial relationship antara tertanggung dengan objek pertanggungan. Yang kedua, yang ketiga adalah recognized by law atau diakui oleh hukum. Nah, implementasi macam-macam. Ada yang melibatkan misalnya perbankan, ya, karena bank memberikan pinjaman diperlukan jaminan. Kemudian ada bankers clause istilahnya atau klausul dari bank. Oke. Yang ketiga, indemnity. Nah, indemnity adalah prinsip mengembalikan posisi tertanggung seperti saat sebelum terjadinya kerugian. Nah, di dalam asuransi umum ini prinsip ini dipegang teguh. Kenapa? Karena tidak boleh mengambil keuntungan dari kerugian. Oke ya, nanti silahkan kalau mau dielaborasi lebih lanjut. Kemudian proximate cause. Proximate cause adalah penyebab dominan yang menyebabkan terjadinya kerugian. Contohnya, ya, pernah terjadi gempa bumi yang kemudian menjatuhkan lampu teplok, lalu lampu teplok tersebut menyambar horden, terbakarlah rumah yang kita ceritakan ini di dalam kisah ini. Nah, penyebab dominannya apa? Gempa bumi, karena gempa bumi yang menyebabkan lampu teplok itu jatuh, dan itu sudah disepakati oleh para ahli risiko. Kata-kata definisinya adalah adanya kejadian yang tidak terputus atau unbroken chain of event. Ya, unbroken itu tidak terputus, chain of event, rangkaian kejadian mulai dari penyebab sampai dengan kejadian kerugian itu. Oke, itu ada kasus-kasusnya. Kalau di dalam hukum Inggris itu banyak kisah-kisahnya dan juga kita gunakan di beberapa penyelesaian kasus di Indonesia. Kemudian ada yang disebut sebagai kontribusi. Nah, kontribusi ini saat satu risiko dijamin oleh lebih dari satu asuransi. Nah, kalau itu diketahui atau memang disengaja dengan istilah koasuransi, maka kedua belah pihak berkontribusi untuk membayar klaimnya. Nah, kemudian subrogasi. Yang terakhir adalah subrogasi. Pada saat klaim itu dibayar, maka perusahaan asuransi bisa mengambil alih posisi daripada tertanggung untuk menuntut pihak yang merugikan. Anggap saja misalnya mobil kita ditabrak oleh mobil orang lain. Mobil A ditabrak oleh mobil B. Kemudian mobil A ini diasuransikan oleh salah satu asuransi ABC, ya. Nah, asuransi ABC itu bisa membayarkan klaim mobil A, kemudian setelah itu mobil A ini menuntutnya ke mobil yang menyebabkan kerugian, dalam hal ini mobil B. Begitu kira-kira secara umum. Nah, implementasinya, detailnya itu beragam. Baik, itu prinsip asuransi, ya. Nah, kembali, risiko tadi seperti yang saya sampaikan adalah potensi terjadinya kerugian. Memang ada yang mengatakan high risk, high gain. Nah, itu dia. Memang di dalam risiko itu ada komponen bisa saja menjadi kesempatan, apa yang disebut sebagai opportunity. Tapi kalau negatif itu masuk dalam kategori risiko, kalau dia positif menjadi sebuah kesempatan atau opportunity. Kira-kira demikian, ya. Baik, tadi juga saya sampaikan mengenai bedanya peril dan hazard. Apa sih bedanya? Peril itu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan kerugian. Nah, polis yang saya sampaikan tadi bahwa kita menggunakan polis
all risk atau segala risiko, di masa awalnya polis itu dibuat dalam bentuk apa yang disebut sebagai name perils. Name itu disebutkan, peril yang menyebabkan kerugian disebutkan satu persatu. Contohnya adalah FLEXAS. Nah, singkatannya FLEXAS. Kepanjangannya adalah fire, lightning, explosion, aircraft damage, dan smoke. Fire itu kebakaran, lightning itu petir, kemudian explosion adalah ledakan, aircraft damage adalah kerusakan yang timbul dari kejatuhan pesawat terbang ataupun parts atau bagian-bagian yang berasal dari pesawat terbang. Lalu yang terakhir, yang smoke adalah asap. Jadi pada saat kebakaran, asap bisa saja merusak, contohnya di industri makanan. Itu yang menjadi dasar pembuatan polis di tahap awal. Name perils, itu bahasa Inggris ya. Named, nah name dari nama, kemudian itu disebutkan ya satu persatu. Apa itu satu persatunya? FLEXAS tadi. Kemudian tadi saya sudah jelaskan terkait hazard. Hazard can be defined, dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mempengaruhi operasi atau efek dari bahaya. Tadi seperti yang saya sampaikan, bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. Pada awalnya memang perils hazard, kalau memakai googling sekarang, translate Google, ini dua-duanya bahaya, ya. Peril bahaya, hazard bahaya, dangerous bahaya juga. Tapi sebetulnya dalam bahasa teknis, bahasa hukum, bahasa asuransi itu menjadi berbeda, ya, karena harus punya implikasi yang berbeda. Baik, ini contoh tadi peril, mulai dari explosion, ada ledakan, ya, kemudian lightning, tabrakan, dishonesty bisa juga, ya. Jadi ada polis khusus yang menutup risiko dishonesty atau ketidakjujuran. Ini polisnya namanya fidelity, ya, fidelity insurance. Ini beda, jadi produknya ada khusus untuk menutup risiko ketidakjujuran itu. Hazard tadi saya jelaskan ada dua, ada physical and moral hazard, di mana yang pertama adalah hazard fisik, sesuatu yang terlihat, tangible, berkaitan dengan karakteristik fisik dari risiko dan mencakup setiap dimensi risiko yang dapat diukur. Seperti tadi yang saya sampaikan, komponen misalnya struktur yang berasal dari kayu berbeda dengan berasal dari beton. Beton lebih tahan terhadap api dibandingkan kayu, sehingga beberapa risiko misalnya anggap saja beberapa bangunan tradisional di Bali misalnya atau di Kalimantan yang banyak bangunan itu dibuat dengan menggunakan teknologi kayu, itu mungkin lebih punya sifat yang mudah terbakar dibandingkan menggunakan beton atau dinding atau semen. Nah, ada juga yang disebut sebagai moral hazard atau hazard dalam konteks moral. Ini adalah perilaku, sikap, kebiasaan, ya. Sehingga ada yang memang kebiasaannya hati-hati, anggap saja misalnya untuk menyeberang harus melihat lampu, ya. Itu mungkin kalau dilihat dari sikap seperti itu, maka probabilitas atau kemungkinan kejadian kecelakaannya menjadi lebih rendah dibandingkan yang biasanya istilahnya reckless atau lalai, ya, atau slaughter gitu bahasa Belandanya. Itu yang bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Hazard moral ini juga bisa timbul dari perilaku karyawan tertanggung dan masyarakat secara keseluruhan. Artinya di dalam sebuah organisasi atau kebiasaan dalam sebuah community. Kira-kira demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami hazard seperti ini. Contohnya di dalam konteks physical hazard lagi adalah bagaimana perlindungan keamanan di toko, di kos kita. Semakin besar perlindungan keamanan, semakin baik tingkat bahaya fisik, karena bahkan dapat mencegah kerugian sama sekali. Misalnya kerugian pencurian bisa dilengkapi dengan CCTV, pagar yang lengkap dengan juga misalnya 24 jam pengawasan dan seterusnya. Kemudian konstruksi semakin tinggi standar konstruksi bangunan misalnya sesuai dengan standar dari Kementerian PUPR misalnya. Jaraknya, penggunaan besinya tentu akan menjadi lebih baik terhadap kemungkinan terjadi kebakaran dan risiko serupa karena bangunan akan lebih tahan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan. Atau kalau terkait dengan usia calon tertanggung, ya, namun ini agak
agak menarik juga nih. Ternyata di Inggris ya, ini ada kecelakaan nih kalau di foto ini ya, itu untuk yang muda itu tarifnya lebih tinggi karena ternyata lebih ugal-ugalan dalam nyetir mobil dibandingkan yang tua ya, yang misalnya bukan tua benar ya, tapi agak tua itu lebih hati-hati atau lebih sayang ya. Jadi tapi di kita nggak ada. Di kita kalau asuransi kendaraan bermotor tidak melihat umur daripada yang pengemudinya atau supirnya. Gitu ya, berbeda dengan apa yang terjadi di Inggris. Jenis mobil juga demikian. Nah, kalau jenis mobil menjadi salah satu faktor. Karena misalnya bis tentu saja beda dengan anggaplah mobil pribadi, mobil taksi yang setiap hari lalu lalang dan juga tidak ada istilahnya sense of belonging, tentu risikonya berbeda. Kira-kira demikian ya, physical hazard dan seterusnya. Turunannya lebih banyak lagi. Baik. Moral hazard tadi ada kecerobohan, ada ketidakjujuran, dan juga sikap sosial, di mana kecerobohan mulai dari seorang pengemudi yang kurang hati-hati, yang bisa memungkinkan terjadinya kecelakaan dan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Ketidakjujuran tadi, klaim palsu, itu dapat mengakibatkan bahaya moral yang buruk. Sikap sosial juga, seseorang yang menganggap adanya penipuan asuransi dapat dibiarkan saja, itu menjadi sebuah sikap sosial yang tidak baik. Cara bisnis dijalankan juga merupakan contoh dari hazard moral, misalnya manajemen yang ceroboh atau lemah di manajemen pabrik menunjukkan hazard moral yang buruk. Hal ini jelas sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak baik. Misalnya saja tidak adanya pelarangan untuk merokok di sembarang tempat dan seterusnya. Nah, tadi dasar dari penutupan asuransi yang ada di Indonesia diawali dari Flexas tadi, itu yang saya sebutkan. Fire itu kebakaran, lightning itu explosion, kemudian ada aircraft damage, kerusakan diakibatkan oleh, ini ada gambarnya yang keempat ya, dari pesawat ataupun part bagian-bagian dari pesawat yang jatuh ke objek pertanggungan kita, dan juga asap. Kemudian dari perkembangannya muncullah di Indonesia diawali di tahun sekitar 80-an ya, diperkenalkan dua polis, yang satu adalah Minihri, yang kedua adalah Association of British Insurer. Jadi kita memperkenalkan dua jenis polis untuk all risk. Yang pertama buatan Jerman, yang kedua buatan Inggris. Ternyata yang buatan Jerman lebih diterima di kalangan industri asuransi. Nah, kira-kira demikian ya, sehingga sampai sekarang yang digunakan lebih banyak, saya bisa katakan menurut Pareto itu 80%, bahkan hampir 90% itu adalah property all risk yang berasal dari Minihri. Ini gambar-gambarnya untuk mempermudah jenis yang dijamin sebagai dasar dari Flexas. Yang paling atas api atau kebakaran, yang kedua lightning atau petir, yang ketiga adalah ledakan, yang keempat ditabrak pesawat ataupun komponen dari pesawat, kemudian yang terakhir adalah asapnya. Kemudian dikembangkan dengan PAR, property all risk, di mana yang dibahas adalah pengecualiannya. Dasar adanya pengecualian ada 3. Yang pertama adalah foreseeable risk, risiko yang dapat diduga. Yang kedua adalah fundamental risk atau risiko yang bersifat fundamental, yang besar, luas, wilayahnya juga luas, ya, lama. Misalnya saja perang Ukraina dengan Rusia sekarang ya, Rusia dan Ukraina itu salah satu yang dikecualikan. Dia punya penutupan khusus. Lalu yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai for other specific policies. Risiko yang dijamin oleh polis khusus. Di dalam konsep hukumnya apa yang disebut sebagai lex specialis derogat legi generalis. Sesuatu yang khusus mengenyampingkan yang umum. Kira-kira demikian. Nah, kalau kita berusaha menjawab mengapa harus mengasuransikan rumah kos, jawaban yang paling relevan adalah prinsip indemnitas dari ke-6 prinsip tadi. Mengapa? Karena kita ingin rumah kos tersebut bisa
cepat kembali seperti semula. Tentu ya kita tidak bisa dalam tanda kutip hanya berdoa saja ya. Berdoa itu bagus, tapi seperti halnya prinsip bahwa do the best and leave the rest, atau yang pertama adalah kita harus berusaha dengan apa? Dengan buat satu kontrak asuransi yang kemudian di dalam kontrak asuransi tersebut mengandung prinsip indemnitas yang filosofinya adalah mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Jadi mengapa harus mengasuransikan rumah kos? Karena prinsip indemnitas ini ingin kita jalankan sehingga apa yang biasa kita lakukan bisa kita lakukan kembali sesaat setelah rumah kos itu kembali seperti semula dengan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kalau ditanya apakah untungnya mengasuransikan rumah kos bagi penyewa, kita bisa cepat kembali beraktivitas. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat bursa efek runtuh, kemudian ada 75 orang yang luka-luka, bahkan ada 1 orang yang harus dioperasi, itu diganti biaya operasinya. Nilainya kalau nggak salah 1 orang tersebut hampir 2 miliar karena kakinya patah. Nah kalau tidak ada penggantian seperti itu mungkin agak sulit ya buat dia untuk cepat kembali beraktivitas. Dan apa untungnya bagi pemilik? Tentu pemilik dapat segera membangun bisnis kembali agar bisnis kos yang dia lakukan itu bisa kembali berfungsi seperti semula. Nah, kalau saya jawab sederhana karena ini dari permintaan Mami Kos, menurut saya tidak mahal. Kalau untuk properti sekarang ini bayangkan ya, itu tarifnya mungkin tidak lebih daripada 0,5%. Ya, kecil sekali kalau terkait dengan asuransi kos. Nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut. Tapi bayangkan kalau kita punya uang rumah misalnya dengan membangun kembali biayanya adalah 500 juta. Kalau 0,5% saja misalnya, padahal itu tidak 0,5%. Seingat saya itu di bawah 0,15%. 1% saja berarti kan ada 100 kemungkinan terjadinya kerugian. Sehingga nilai yang ingin saya sampaikan di sini tentu dibandingkan dengan nilai premi yang dibayarkan itu menjadi tidak mahal. Dan sebetulnya saya juga misalnya membeli asuransi kesehatan misalnya, daripada saya sakit kanker, saya lebih baik saya yang bayar preminya. Maksudnya preminya kan tidak seberapa, tapi kalau misalnya disuruh pilih antisipasi untuk membayar premi agar kita bisa siap misalnya untuk membayar dokter dan sebagainya agar tidak parah sakit kita, saya lebih memilih itu dibandingkan saya harus sakit. Kira-kira demikian. Sehingga waktu pertanyaan ini ada, saya bisa katakan asuransi kos itu tidak mahal, kira-kira demikian. Nanti kita bisa elaborasi ya. Apa saja kan yang bisa diasuransikan? Kalau dalam konteks rumah kos, bangunan beserta isinya. Sebetulnya kalau properti ORIS ada 4. Building atau bangunan, konten atau isi bangunan, mesin. Nah kalau dia di industri ada mesinnya. Dan terakhir stok. Nah di dalam manufacturing, pabrik juga ada stoknya. Tapi untuk dalam urusan kita rumah kos ini cukup bangunan beserta isinya. Lalu apakah yang dijamin dalam konteks asuransi, insurable risk atau risiko yang dapat diasuransikan, itu salah satu syarat yang penting adalah kejadian yang terjadi itu sudden and unforeseen dan itu tidak dikecualikan di dalam polis yang kita tutup. Begitu. Apakah ada yang tidak dijamin? Tadi seperti yang saya sampaikan, dasarnya ada 3. Risiko yang dapat diduga misalnya wear and tear atau usang, ya sesuatu yang dipakai. Anggaplah kalau dalam asuransi kendaraan bermotor itu ban. Ban tidak bisa dijamin. Kenapa? Karena ban itu dipakai sehingga dia lama-kelamaan akan tipis. Kecuali ban itu sobek karena kecelakaan. Nah, itu bisa dibuktikan tadi kembali kepada prinsip proximate cause. Lalu fundamental tadi risiko yang bersifat besar, lama,
wilayahnya luas seperti perang. Huru-hara itu pun kalau huru-haranya politik itu mesti ada penutupan khusus. Nah, itu ada diskusinya lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah for other specific policy. Polis yang menjamin sesuatu yang lebih khusus. Nah, saat rekan-rekan ingin memilih asuransi yang baik, memang secara teknis saya sarankan kalau di Indonesia ya, itu ada yang disebut sebagai RBC, Risk Based Capital, yang sekarang dari OJK menyampaikan minimal adalah 120%. Ya, sehingga bukan hanya sekedar marketingnya yang agresif dan sebagainya, tapi kita ingin mengetahui kualitas keuangan dari perusahaan asuransi. Dan tentu saja pelayanan ya, pelayanannya apakah mulai dari penjelasan polisnya, memberikan simulasi bagaimana pembayaran klaim itu bisa dilakukan, dan juga banyak hal misalnya jumlah cabangnya dan sebagainya.